Brian Goodluck adalah seorang pria yang baru saja mengalami musibah. Dengan berlari sekuat tenaga, dia terus mengejar para gangster yang sedang adu tembak dari dalam mobil. Brian mengambil potongan besi dari tempat sampah dan setelah melihat mobil gangster yang telah menembak musuhnya tadi, dia melempar potongan besi itu ke kaca depan mobil tersebut. Namun sayang usahanya tak berhasil membuat mobil itu celaka. Justru sebaliknya, para gangster itu balik mengejar Brian dan terus menembakinya. Ketika posisinya terjepit, Brian melihat sebuah forklift menuju ke arahnya. Dia melompat ke atas forklift tersebut, kemudian berbalik dan mendarat di atas mobil yang mengejarnya lalu terjatuh. Sementara forklift itu menabrak mobil tersebut hingga menewaskan 2 orang yang ada di dalamnya. Sementara itu, 1 orang berhasil selamat. 1 orang itu kemudian keluar dari dalam mobil dan menembak Brian yang berusaha kabur. Brian berhasil diselamatkan dan menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di lehernya. Setelah operasi selesai, detektif Dennis Faisal menemui Brian di ruang perawatan. Namun karena Brian belum sadarkan diri, Dennis lalu meninggalkan kartu namanya di meja. Brian mulai menjalani pemulihan pasca penembakan tersebut. Naas bagi Brian, insiden penembakan itu membuatnya tak bisa lagi bicara. Hal itu membuat Brian merasa sangat kecewa dan putus asa. Brian pun mengingat kembali bagaimana hari di mana peristiwa tragis itu terjadi. Ketika itu menjelang Natal, dia dan Tyler sedang asik bermain di halaman rumah. Tiba-tiba, dari kejauhan Brian mendengar suara tembakan. Lalu terlihat 2 mobil yang saling berkejaran sambil menembak dan melintas di depan rumahnya. Brian segera tiarap sambil berusaha melindungi anak dan istrinya. Hingga dia kemudian menyadari Tyler telah tertembak saat melihat darah membasahi baju putranya tersebut. Dan inilah latar belakang dari kejadian di awal film. Brian menemukan kartu nama Dennis dan kemudian menemuinya di kantor polisi. Ketika sedang menunggu detektif Dennis, Brian melihat foto dan nama-nama beberapa gangster yang menjadi buronan polisi, yang foto serta namanya terpampang di dinding. Brian kemudian memotret foto-foto tersebut dari handphonenya, lalu fokusnya kemudian tertuju pada sebuah foto seorang gangster bernama Playa, yang tak lain adalah orang yang pernah menembaknya. Saat detektif Dennis kembali ke kantornya, Brian tampak telah meninggalkan ruangan tersebut. Setelah mencetak ulang semua foto gangster yang dia potret, Brian lalu menentukan tanggal 24 Desember sebagai hari pembalasan dendamnya, tepat setahun setelah kematian putranya. Dan saat itu akan tiba dalam 8 bulan ke depan. Dan selama itu pula lah Brian akan menempah dirinya, mengupgrade fisik, skill bertarung dan menembak, serta membeli sebuah mobil bekas dan memodifikasi mobil tersebut untuk melancarkan aksinya. Selain berarti menembak, Brian juga membeli beberapa pucuk senjata api di pasar gelap. Sheila yang tak tahan menghadapi sikap Brian yang tenggelam dalam depresinya dan larut dalam rencana balas dendam kematian putranya, akhirnya memutuskan untuk pergi dari Brian sementara waktu. Setelah kepergian Sheila, Brian menghabiskan hari-harinya untuk berlatih agar rencana balas dendamnya berjalan mulus hingga waktu yang telah dia tentukan. Suatu malam Brian mendatangi sebuah motel yang menjadi markas besarnya Playa. Kedatangannya ke sana untuk menggambar lokasi dan mengumpulkan informasi gangster tersebut. Berbulan-bulan berjuang keras mengupgrade kemampuannya, tampak perubahan besar dalam diri Brian, di mana fisiknya kini semakin berisi, kemampuan menembak di atas rata-rata, serta kemahirannya dalam mengemudi.
Ketika keluar dari sebuah swalayan, Brian tak sengaja bertemu Playa yang sedang membagi-bagikan uang bagi anak-anak di sana. Melihat kesempatan, Brian mengeluarkan pisau yang dia bawa dan berniat menyerang Playa saat itu juga. Namun Brian mengurungkan niatnya ketika melihat terlalu banyak anak-anak di sana. Ketika Playa akan pergi, Brian yang berniat mendekat tiba-tiba bersenggolan dengan salah seorang anak buah Playa. Pacar Playa membuli Brian dengan menyiramkan es krim ke wajahnya. Malam harinya Brian menyusup ke rumah salah satu komplotan Playa lalu menculiknya. Di rumahnya, Brian menginterogasi pria itu untuk mengetahui aktivitas kelompok tersebut dan dari mana uang yang mereka dapatkan berasal. Tapi pria itu kemudian balik menyerang Brian hingga berhasil melukainya. Meski sempat kewalahan, tapi pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkan pria tersebut. Tanggal 24 Desember adalah target bagi Brian untuk memulai perang dengan gangster pimpinan Playa. Dia pun menyiapkan semua amunisi yang akan dia gunakan untuk menyerang komplotan tersebut. Sebelum melakukan itu, Brian sempat menuliskan sebuah surat lalu masuk ke kamar anaknya. Setelah itu, Brian menyempatkan diri melihat keadaan Sheila dan melihat istrinya itu sedang melukis anaknya. Brian juga pergi ke makam anaknya sambil membawa sebuah kado berupa mainan. Brian menyerahkan pria botak yang dia culik pada Dennis dengan meninggalkannya di depan pintu rumah sang detektif. Tak lama kemudian polisi datang membawa pria tersebut. Detektif Dennis kemudian membuka amplop merah berisi kartu ucapan Natal yang ternyata berisi sebuah pesan monohok. Apa yang seharusnya kau lakukan sejak lama akan berakhir malam ini. Dalam amplop itu juga terdapat sebuah flash disk berisi daftar orang-orang yang akan diburu Brian. Terdapat juga informasi kejahatan yang mereka lakukan serta tempat di mana orang-orang tersebut berada. Dalam perjalanannya menuju markas Playa, Brian yang mendengarkan radio polisi untuk memantau gerakan gangster, mengetahui jika ada dua berandalan yang sedang melakukan perampokan pada dua sejoli yang tak jauh dari posisinya. Brian memutar mobilnya lalu menabrak dua berandalan itu dan menusuk salah satunya. Sementara satu orang berhasil naik ke atas mobil. Brian berusaha menjatuhkan pria tersebut dari mobilnya. Namun pria itu malah menodongnya dengan pistol. Beruntung Brian berhasil merebut pistol tersebut lalu menembaknya. Brian menghampiri markas komplotan Playa dan melemparkan dua potongan jari anak buah Playa yang tadi telah dia habisi. Playa yang menyangka itu adalah ulah gangster musuhnya, kemudian mengirim semua anak buahnya hingga terjadi perang antar geng, di mana baku tembak tersebut telah menelan korban seorang polisi. Brian yang telah berada di sana melihat seorang polisi wanita sedang terjebak di tengah pertempuran, lalu memacu mobilnya dan mulai menembaki para gangster tersebut. Aksi Brian direkam oleh salah satu anggota gangster dan mengirimkan video tersebut pada Playa. Ketika Brian hampir berhasil menyelamatkan polisi wanita dan membawanya, polisi itu malah tertembak. Brian lalu kembali memacu mobilnya dan menabrak anggota gangster yang memvideokan aksinya. Dia kemudian turun dari mobil dan mengambil ponsel yang masih merekam, lalu menembak pria itu dan mengirimkannya pada Playa. Kemudian pergi membawa ponsel tersebut. Disinilah Playa akhirnya sadar bahwa orang yang berani menerornya adalah Brian, orang yang pernah ditembaknya.
Playa yang murka kemudian menghubungi algojonya Ruiz dengan imbalan $5.000 jika Ruiz berhasil membunuh Brian. Brian yang juga tahu pesan tersebut malah menghampiri Ruiz dan menggeber mobilnya seolah memancing agar pria botak itu mengejarnya. Dan benar saja, umpan Brian ditelan mentah-mentah oleh Ruiz dan langsung memburu Brian. Dengan keahliannya berkendara, tentu saja dengan mudah Brian dapat bermanuver menghindari serangan. Dan kemudian menghabisi satu persatu komplotan gangster perusak yang telah menciptakan dia sebagai mesin pembunuh. Brian menabrak sebuah mobil di depannya hingga membuat Ruiz menabrak mobil itu dan tak bisa lagi mengejarnya. Aksi kejar-kejaran terus berlanjut di mana sebuah motor juga turut mengejarnya, dan lagi-lagi Brian berhasil menghindar dan menewaskan pria bermotor tersebut. Sementara itu, Playa akhirnya menyuruh semua anak buahnya kembali ke markas. Brian yang juga mengetahui hal itu segera membuntuti mereka menggunakan motor pria yang dia habisi tadi. Dia berhasil masuk dan meledakkan sebuah mobil hingga membuat anak buah Playa ketar-ketir dibuatnya. Brian terus menyusuri lantai demi lantai dan menghabisi satu persatu anak buah Playa tanpa tersisa. Tiba-tiba, Brian diserang oleh Ruiz yang ternyata masih hidup dan terjadi duel tak seimbang hingga membuat Brian dihajar habis-habisan. Sementara itu, Dennis diam-diam juga menyusup masuk ke tempat tersebut. Brian akhirnya menghabisi Ruiz setelah berhasil meraih senjata dan meledakkan kepala botaknya. Sementara itu, Dennis yang tiba-tiba diserang oleh anak buah Playa berhasil menghabisi mereka. Ketika tiba di lantai yang sama dengan Brian, mereka saling menodongkan senjata. Tiba-tiba, mereka diperondong ratusan peluru dari pacarnya Playa. Brian berhasil menyelinap dan menodong kepala wanita tersebut hingga membuatnya menyerah. Wanita iblis ini kemudian pura-pura lugu hingga membuat Brian tak tega menembaknya. Ketika Brian lengah, si iblis ini lalu mengeluarkan pistol dan mulai menembaki Brian, juga Dennis yang ada di sampingnya. Brian yang masih bertahan kemudian menembak tepat kepala wanita laknat tersebut. Brian yang akhirnya tiba di ruangan Playa langsung disambut rentetan tembakan dari Playa dengan kedua senjata di tangan. Ketika Playa akan mengeksekusi Brian untuk kedua kalinya, beruntung Dennis tiba di waktu yang tepat dan menembaknya. Kesempatan itu dimanfaatkan Brian untuk balik menghajar Playa, lalu mencekiknya hingga perlahan pria botak itu menemui ajalnya. Setelah menyelesaikan misi balas dendam atas kematian anaknya, Brian pun terkapar. Disusul detektif Dennis yang mendekati jasad Brian dan berbaring di sampingnya sambil memegangi luka tembak di perutnya. Di akhir film, Sheila membaca surat dari Brian. Permintaan maaf tulus dari sang suami yang kini telah pergi untuk selama-lamanya. Brian tak menyalahkan Sheila yang pergi meninggalkannya karena tahu Sheila telah berusaha hingga tak mampu lagi bertahan. Brian minta maaf karena tak bisa merubah keadaan sekalipun dia rela mati untuk mencobanya. Dan film pun selesai. Sekianlah tadi alur cerita film Silent Night yang rilis 7 Desember 2023. Semoga menjadi tontonan menarik teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like dan subscribe-nya jika teman-teman suka. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita film baru menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.